Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para peserta kuliah baca kitab yang saya hormati, kepada Ustadz Aswar yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke-7, suatu aktivitas yang tidak mudah tentunya bagi kita bisa hadir setiap pertemuan, suatu aktivitas yang semoga ini menjadi salah satu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah menjadi salah satu pemberat amal ibadah kita di yaumil akhir. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di pertemuan ke-7 ini, kita kembali bersama dalam satu majelis. Semoga majelis kita senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan kita. Yang pertama, kami sampaikan bahwa alhamdulillah Ustadz, ini dari peserta yang merespon pertanyaan yang kemudian kami kirim, itu sudah semakin baik. Nah, ini dari respon yang ada, itu yang mendapatkan nilai 100, itu sekitar 73%, 80 sekitar 20%. Nah, memang ada yang mendapatkan nilai 40 ini Ustaz. Ini sekitar 10%. Nah, ini yang mendapatkan nilai 40 sepertinya langsung membuka, langsung jawab ini. Tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Baik, saya bacakan. Yang pertama, pada jumlah ismiyah, mubtada dan khobar itu selalu dibaca rafa. Sementara susunan man'ut dan na'at, i'rabnya adalah yang menjawab tergantung pada status man'utnya. Nah, itu yang menjawab benar, alhamdulillah, kurang lebih 70%. Ada yang membaca selalu dibaca rafa juga. Ada juga yang menjawab selalu dibaca nasab. Ini sepertinya karena mengikut kepada pola pikir sebelumnya. Jawabannya tawaran nanti di sini. Oh iya. Ya, Pertemuan selanjutnya di off-kan dulu. Okay. Selanjutnya, i'rab adalah perubahan akhir kata karena perbedaan amil-amil. Nah, ini sebenarnya soal ini sekaligus ingin memberikan pengertian atau pemahaman kepada kita tentang apa itu i'rab. Sehingga kita tahu, oh, i'rab itu adalah perubahan akhir kata karena adanya amil. Jadi kalau ada yang selama ini meminta kita i'rab ini atau coba i'rab ini, nah, maka kita tahu bahwa i'rab itu adalah perubahan kata
Kenapa bisa berubah katanya? Karena adanya perbedaan amil. Nah, yang termasuk kepada kata di mana i'rab isim itu adalah, jadi i'rab isim itu adalah kecuali rafa, nasab, jar, dan jazm. Alhamdulillah 100% itu menjawab jazm. Berarti ini tidak ada masalah. Insya Allah sudah dimengerti, karena memang ini sepertinya dari pertemuan pertama ya disampaikan tentang i'rab isim, bahwa i'rab isim itu tidak ada yang dijazm. Selanjutnya yang ketiga, apabila isim itu mufrad, apakah itu muzakkar atau muannas, jamak taksir atau jamak muannas salim, maka dalam statusnya sebagai mubtada atau khabar, bagaimana huruf terakhirnya? Nah, yang menjawab benar itu 83% mengatakan bahwa dhamma dan tanwin. Dhamma dengan tanwin ataukah tanpa tanwin? Itu yang benar. Ada yang menjawab alif dan tah, sekitar 10%. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah isim-isim jika dibaca nasab, maka huruf terakhir dari isim mufrad, baik muzakkar maupun muannas atau jamak taksir adalah. Nah, jadi isim jika dibaca nasab, maka huruf terakhirnya baik itu isim mufrad, muannas maupun muzakkar atau jamak taksir adalah apa? Alhamdulillah semuanya benar. Dibaca fathah. Jadi kasrah, fathah, ya nun, waw nun, semua membaca menulis fathah. Artinya ini tidak ada masalah. Selanjutnya adalah terjemahan yang tepat dari al-Islamu dinun. Itu adalah Islam itu agama. Ini juga semuanya benar. Alhamdulillah. Jadi yang paling banyak salah tadi itu adalah pada jumlah ismiyah, mubtada dan khobar selalu dibaca rafa. Sementara susunan man'ut dan naatnya atau i'rabnya dibaca atau bagaimana kedudukannya. Nah, ini yang sepertinya yang perlu penekanan sedikit. Apa maksudnya dari itu? Yang lain insya Allah bisa diterima. Baik, tafadhal Ustaz. Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, kita sudah berada di pertemuan ke-7. Insyaallah akan makin terasa asing insyaallah kalau dinikmati. Iya. Pada pertemuan yang ke-7 ini yang kita bahas adalah i'rab isim rafa' dan nasab. Ya. Ya. I'rab isim rafa' dan nasab. Nah, pada pertemuan yang lalu 6 pertemuan yang lalu kita kalau memberikan contoh selalu dalam keadaan rafa'. Selalu dalam keadaan rafa'. Nah, ternyata tidak semua isim itu selalu dibaca rafa'. Nah, makanya yang kemarin kita pernah sama-sama pelajari bahwasanya ada yang namanya isim mufrad, ada mutsanna, ada jamak, itu semua ada i'rab tersendirinya. Nah, i'rab tersendirinya dan bisa berubah. Nah, makanya untuk isim kita ada bisa dibaca rafa', nasab,
dan jar. Saya kira itu sudah dijelaskan di dalam penjelasan tentang modul yang sudah dibagikan kemarin. Ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya kalau mubtada khabar itu selamanya dirafa. Jadi selamanya sama seperti bentuk yang kemarin telah dipelajari. Itu kalau mubtada sama khabar. Ada pun man'ut dan na'tun itu tidak selamanya seperti itu. Karena tidak selamanya seperti itu, maka bagaimana hukumnya? Kalau man'ut mengikuti tempatnya. Man'ut karena dia isim, jadi cuma yang man'ut ini cuma ada 3 tempatnya. Kan isim, al-ismu ada 3, rafa, kemudian nasab dan jar. Rafa, nasab dan jar. Dan yang man'ut ini, yang man'ut dia adalah isim. Maka dia kadang-kadang juga kadang dirafa, kadang dinasab, dan kadang dijar. Kemudian na'tun, bagaimana kedudukannya na'tun? Kedudukannya na'tun, dia ikut sama barisnya. Barisnya ikut sama man'utnya. Makanya kadang-kadang na'tun ini dirafa juga, dinasab dan dijar. Berbeda dengan mubtada khabar. Kalau mubtada tambah khabar, ini selamanya marfu'. Dan ini selamanya marfu'. Dirafa dan dirafa. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas contoh-contoh mubtada khabar, marfu' dan marfu'. Kalau ini tidak, makanya seperti kemarin ad-daulah al-islamiyah. Ad-daulah al-islamiyah. Ini bisa dibaca ad-daulah itu al-islamiyah itu, bisa dibaca juga ad-daulah ta, maka di sini juga al-islamiyah ta. Bisa dibaca ad-daulah ti, maka di sini juga al-islamiyah ti. Jadi ini na'tun, ini man'ut. Man'ut ini, jadi dia mengikuti amil yang masuk sama dia. Kalau dia tempatnya adalah maf'ulun bi, maka dinasab. Maksudnya amil di sini adalah berubah, yang mana itu mempengaruhi makna. Berubah seperti apa? Fi'il, fa'il. Seperti mubtada dan khabar. Itu semua adalah amil yang mana di dalamnya nanti akan memberikan pengaruh. Seperti kalau dimasukkan ke huruf jar. Misalnya fi ad-daulati al-islamiyah. Di ad-daulati islamiyah. Kayaknya ini na'tun karena dia adalah sifat. Na'tun itu sama dengan sifat. Kalau sifat mengikuti yang disifati. Ini na'tun karena dia adalah sifat. Apa yang disifati, apa yang kan misalnya terjadi sama dia itu, apa yang terjadi sama dia itu ada 4. Makanya kemarin kita ada 4 identifikasi dari segi nau, kemudian dari segi adat, dari segi ma'rifah atau ma'rifah nakirah, dan yang keempat ini dari segi i'rab. Kalau kemarin yang
Contohkan di sini belum masuk dalam masalah. Contohkan di sini belum masuk dalam masalah I'rab ini. Yang contoh yang kita berikan di dhamma dan di dhamma adalah di kasar dan di dhamma dan di dhamma, di kasar dan di kasar. Yang ini itu ada yang ini ada tiga sebenarnya. Ada empat sebenarnya. Ini belum kita pelajari. Ada tiga. Belum kita pelajari ya. Yang untuk fi'il. Oke, jadi rafa, dan jazam. Itu rafa tanda i'rab. Nah, karena ini man'ut dan na'at pembahasannya di isim dan di isim cuma ada tiga. Itu cuma ada tiga kan untuk man'ut ini ikut sama tiga. Nah, makanya kalau i'rab itu empat. I'rab itu empat. Rafa, nasab, jar, dan jazam. Nah, di sini ada al-ismu dan al-fi'lu. Jadi bagi ini dinasab, di jar. Kalau ini fi'il di jazam, di rafa, dan dinasab. Nah, jadi empat bagi 2 sama dengan 3. Itu matematikanya. Nah, 4 katakan di sini. 4 dibagi 2 sama dengan 3. Oke? Itu yang pertama. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Mana pertanyaan ini? Dalam pertanyaannya. Pertanyaan kuisnya. Saya kira itu saja. Hah? Itu saja yang penting. Itu yang penting. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan? Teman-teman sebelum masuk ke latihan. Ya. Saya kira jelas sekali. Jelas sekali Ustaz, saya kira bahwa dari pertanyaan yang kemudian salah itu ketika kemudian kita berbicara tentang pada jumlah ismiyah itu mubtada dan khobarnya itu selalu dibaca rafa. Sementara susunan man'ut dan na'atnya i'rabnya itu tergantung pada status man'utnya. Nah, makanya kalau pada isim rafa, nasab dan jar maka akan mengikut ke situ. Nah, kemudian i'rab juga sudah berkali-kali memang juga disebutkan dan saya kira peserta semua sudah mengerti juga ini pertanyaannya. Itu isim itu rafa, nasab dengan jar. Kalau fiil, nah nanti kita akan belajar tentang fiil. Baik, kita masuk di sesi kedua. Sebagaimana kemarin disampaikan bahwa ini sudah mulai kita satu kalimat ya. Membaca teks satu kalimat. Nah, teks daripada satu kalimat ini, nah itu kemudian sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ini di modulnya ini belum ada ini, baru dibuat 2 hari yang lalu ya. Nah, tentang latihan ini yang nomor 2. Kalau yang di atas saya kira sudah oke semua. Apa itu i'rab? I'rabnya saya ada berapa sebutkan. Nah, itu yang kemudian harus, itu dasar yang tidak boleh kemudian kita tidak pahami. Itu adalah kaidah yang mesti kita pahami sehingga kita tahu bahwa oh ternyata apa itu i'rab dan i'rabnya seperti apa. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke pembahasan tentang latihan. Ini kita punya di yang yang di laptop itu terlambat sekali ininya
Ya, memang karena maklum. Tapi kemarin bagus. Kalau banyak dibuka begitu. Oh begitu. Banyak saya buka. Terus, anunya. iya sudah bergerak ke sana. Masih ada orang Masih ada orang di situ. Ya baik. Tidak salah. Atau langsung saja di sini barangkali dibaca. Hah? Ya, baca. Ya. Ini sudah dibuatkan apa namanya? Latihannya. Ini tidak ada barisnya. Kita coba untuk kemudian membacanya sedikit demi sedikit sebelum nanti masuk ke pembacaan bab yang ada di dalam kitab latihan bacaan kita. Kurang lebih satu paragraf yang kita baca. Nah, ini akan coba juga dijelaskan secara langsung di dalam apa namanya di papan tulis ya. Tanzimul alaqati al-insan bi khaliqihi. Iya. Tanzimul alaqatil insan bi khaliqihi tashmilu al-aqaid wal ibadah wal ibadat. Dibaca irabnya, Ustaz. Ya. Oke. Ya, tafadhal Ustaz. Cara di sini karena pelajaran kita tentang masalah masih pada masalah tanda-tanda atau penjelasan i'rab pada rafa' dan nasab, maka insya Allah kita akan melihat di sini perubahannya, dan begitu pula kita coba-coba untuk baca sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Di sini ada al-Islamu dinun. Al-Islamu dinun. Islam itu merupakan suatu agama. Islam itu adalah agama. Kemudian anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin litanzimi alaqatil insani bi khaliqihi tashmalu al-aqaida wal ibadati. Ibadat. Lisan dinu. Suaranya Ustaz dimutkan. Lil muslimina wal muslimati. Lil muslimina wal muslimati. Oke. Untuk pertama, di sini ada al-Islamu dinun.
Ada yang bisa menentukan tempatnya di dalam kalimat? Al-Islam ini apa? Mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada Mubtada. khabar. Mubtada khabar. Barakallahu fiik. Ini kalau kita identifikasi Islam ini mufrad. Ini juga mufrad. Kemudian ini mudzakkar, dia juga mudzakkar. Akan tetapi Islam ini dia Ma'rifah. adalah Ma'rifah. ma'rifah, di sini nakira, Nakira. maka Khabar. dia adalah mubtada khabar. Khabar. Mubtada dan khabar. Dan dikatakan bahwasanya mubtada dan khabar itu selalu rafa. Dan tanda-tanda rafa adalah, di antara tanda rafa adalah Dhamma. Dhamma. makanya kan isim mufrad tanda rafanya adalah dhamma. Al-Islamu dinun. Oke, al-Islamu dinun berarti ini mubtada khabar. Sampai di sini ini sudah selesai. Al-Islamu dinun artinya Islam itu adalah sebuah agama. Anzalahu Allahu, ada berapa suku kata di sini? 1, 2, 3. 3. Ada 3. Anzalahu. Anzalallahu Anzala lahu Allah. Anza. Anzala. Anzalahu. Hu ini dhamir. Dhamir. Jadi Menuju ke Islam. ya anzala hu, kemudian Allah. Allahu. Anzala ini adalah fi'il madhi. Ya kan? Fi'il madhi. Apa yang mencari? Fa'il. Fa'ilnya. Kalau fi'il, berarti mencari fa'il. Fa'ilnya ini. Fa'ilnya juga fa'il selamanya di rafa. Dan maf'ulnya ini. Nah, biasanya kalau setelah fi'il itu fa'il baru maf'ul. Akan tetapi ini duluan maf'ulnya. Nah, ini maf'ul, ini fi'il, ini fa'il. Maf'ul. Apa pengaruh tapi maka biasanya terjemahan oleh Allah. Dan hu ini adalah dia mudzakkar mufrad. Mudzakkar mufrad. Hu, lahu, ya kan? Lahu kufuwan ahad. Nah, mudzakkar mufrad di belakangnya cari. Di belakangnya cuma ini. Cari di sini yang mudzakkar mufrad. Mudzakkar mufrad di sini semuanya. Islamuddin. Dinun. Al-Islamu dinun. Kalau seperti itu maka ini dikembalikan kemana? Ke pokok kalimatnya. Jadi punya dikembali ke pokok kalimatnya Islam. Ke al-Islamu. Nah, sebenarnya ini susunannya begini. Zala Allahu al-Islama. Lahu. Al-Islam ini kalau Al-Islam. maf'ul bih selamanya di Islam. mansub, di nasab. Nah, maka ini contoh nasab satu. Contoh nasab. Kalau ini. Nah, cuma kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Karena sudah ada kata-kata sebelumnya. Dari dalam kata-kata bahasa Arab itu dikatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya perkataan adalah ma qalla wa dalla. Artinya yang pendek akan tetapi kena sasaran.
Nah, makanya tidak ada yang tulis lagi Islam di sini. Singkat. Cuma diberikan dhamir kata ganti yang kembali ke sana. Oke, di sini anzalallahu al-Islam. Kalau seperti yang ini, maka cara mengartikannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Islam. itu Ya kan? Allah telah menurunkan al-Islam. itu. Akan tetapi di sini dibalik, ini disimpan ke sini. Makanya kalau ini Bukan. cara menerjemahkannya adalah bentuk aktif, kalau ini pasif. Jadi agama Islam itu adalah sebuah agama. Anzalallahu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Yang sini tidak ada masalah. Nah, jadi sampai di sini belum ada bentuk nasab. Kemudian ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Terhadap ala ini huruf jar. Sampai di sini ada berapa suku kata? Sampai Muhammad. Sayyidina Dari sini. dua. Ala. Sayyidina Ya. Muhammadin. Satu, ala. La. Dua, Sayyidin. Sayyidi. sayyidi. Tiga Tiga, na. nah. Na. Empat, Muhammadin. Muhammadin. lima. Lima. Oh, habis nih ya? Empat saja. Oke. Selanjutnya, kita bertanya satu-satu. Ini ala, dia adalah huruf jar. Jar. Ya. Huruf, dia harf. Harf jarrin. Sayyidina, sayyidi, majrur. Sayyidi. Oh, majrur sayyidi. Ya, ya, ya. Majrur. Ini dijar oleh ala. Ala. Ya. Ala sayyidi. Sayyidi. Kemudian na ini mudhafun ilaihi. Domir. Oke. Mudhaf ilaihi. Muhammadin Menyandarkan. ini belum kita pelajari, jarang kita dapat. Ini namanya kalau dalam kalimat namanya badal. Badal. Badal artinya apa? Badal. Itu dapat menggantikan posisi sebelumnya. Oh, ya, ya, ya. Nah, ini ganti. Jadi biarpun ini tidak ada, orang semua tetap paham ala sayyidina. Ya kan? Siapa sayyidina kalau kita? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bisa juga langsung tidak ada sayyidina. Ala Muhammad. ala Muhammad. Muhammadin. Nah, itu badal. badal. Bisa pembaca. Badal. Iya. Dan ikut sama yang sebelumnya. Tidak usah dulu ke sana. Kita belum sampai di sana. Ya, ya, ya. Oke. Kemudian jadi diturunkan ala kepada sayyidina penghulu kita. Junjungan. Penghulu kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penghulu kita. Penghulu kita Hulu. semua. Penghulu kita. Kitanya ini bukan bahasa Makassar. Penghulu kita. Penghulu itu. Kita ini bahasa Indonesia. Penghulu kita semua Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian litanzimi alaqati al-insani. Sampai di sini Untuk mengatur. ada berapa suku Ya. kata? Empat. Li. Li Anzimi. Tanzim. Alaqati al-insani. insan. Li ini huruf jar. Jar. Ya Allah. Ditanzim. Tanzim. Jar. Makanya setelahnya itu kan Zimi. Zimi Di. majrur. Nah, ini Anzimi. tanzimi. Nah, kemudian karena di ba sama kaf itu harus bersambung dengan huruf setelahnya. Itu yang kebanyakan. Li, ba, ka bersambungan dengan huruf setelahnya. Begitu pula tallahi dan billahi. Oke? Nah, karena ini bersambungan di dalam
Udah lisan, ini huruf jar. Berarti di depannya itu majrur. Menjeruk, ya. Majrur, dijar. Kenapa? Karena ini huruf jar namanya kan amil. Dia amil. Dia berubah. Dia memiliki peran. Perannya apa? Perannya dia menjar kata setelahnya. Menjar kata setelahnya. Makanya menjadi ditanzimi. Karena ini. Nah, kemudian tanzim dan alaqati tidak apa namanya? Tidak ada kesesuaian. Karena tidak ada kesesuaian, maka pilihan terakhir dia adalah mudhaf ilaihi. Jar. Dijar. Nah, nah, kemudian al-insani juga mudhaf ilaihi. Ala katil insani. Ala katil insan. Jadi artinya ini semua satu kata, satu kesatuan. Litanzimi ala katil insani, untuk mengatur hubungan manusia. Kalau diartikan letter let, ini sebenarnya untuk pengaturan hubungan manusia. Karena tanzimi ini adalah bukan fiil, maka arti letter letnya pengaturan. Untuk pengaturan alaka lisani, hubungan manusia. Nah, kenapa sini kalian diartikan apa namanya? Kalian diartikan fiil karena dia adalah namanya masdar. Nanti lah, belum. Nanti insyaallah satu-satu. Oke, tanzim alaqatil insani, untuk pengaturan hubungan manusia. Yang salah, semuanya mudhaf, mudhaf ilaihi, mudhaf dan mudhaf ilaihi. Dan mudhaf ilaihi semuanya dijar. Kemudian bi khaliqihi. Sampai di sini. 3 suku kata. Berapa suku kata di sini? 3. Bi. Kholiqati. Bi, kholik, Khalik sama Rifa. Alif. dan i. hi. Hu. Dan kalau di sini hi. 1, 2, 3. Bi huruf jar. Jar. Huruf jar. Kemudian Majrur. 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 Dan wi ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Domir. Nah, domirnya yang ini. Domirnya. Mudhafun ilaih. Untuk mengatur hubungan manusia bi khaliqihi, dengan penciptanya. Ini adalah dia mufrad mudzakkar. Maka cari sebelumnya mufrad mudzakkar. Mufrad muzakkar. Yang dekat ini. Oh, insan. Oh, yang paling dekat tadi. Ya, yang paling dekat. Biasanya yang paling dekat kalau dhamir kembali. Ini sebenarnya juga bisa kembali ke dinun. Jadi agama yang diturunkan oleh Allah, ya kan? Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke sini. Nah, bi khaliqihi, dengan penciptanya. Pencipta siapa? Penciptanya manusia. Tidak perlu di sini ditanzim alaqatil insani bi khaliqil insan. Itu dalam bahasa Arab susunan seperti itu, pemborosan namanya. Karena dia ada dhamir yang bisa ke sana. Sampai di sini belum ada yang mansub. Oke, kita lanjut. Jadi perhatikan, yang terjadi di sini kebanyakan adalah penjelas terhadap kalimat pokoknya. Penjelas terhadap kalimat pokoknya. Kalimat pokok di sini cuma ini. Ini dan ini. Oh, al-Islamuddin. Dan itu yang dijelaskan sampai di sini. Sampai di sini malah. Ya kan? Makanya dikatakan kalau di dalam jumlah ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Apanya yang dicari? Kalau dia adalah jumlah ismiyah, yang dicari adalah mubtada khabar. Kalau dia adalah jumlah fi'liyah, yang dicari adalah fi'il fa'il dan maf'ul kalau ada maf'ulnya. Nah, maka itu yang menjadi pokok kalimat.
setelah pokok kalimat ini dia adalah penjelas. Nah, makanya dari ala sayyidina Muhammadin ditanzimi alaqati ini bikhalik ini semua penjelas. Jelas. Dan diberikan wewenang huruf yang biasanya huruf jar untuk memberikan penjelasan terhadap hal tersebut. Makanya kalau kita membaca itu banyak sekali huruf jar isinya. Karena kenapa? Karena selalu memberikan penjelasan terhadap kalimat pokoknya. Oke? Sampai sini. Kenapa? Tidak ada ini. Tidak ada permasalahan. Tashmalu al-aqaid wal ibadat. Tashmalu ini adalah fi'il mudhari'. Ya kan? Tashmalu fi'il mudhari'. Dan tashmalu ini karena ada ta harful mudhari' di depannya. Ada ta harful mudhari' di depannya berarti dia ini kembali ke hiya. Cari ke yang mufrad muannas. Iya, mufrad muannas. Nah, dari mana dapat hiya? Ya nanti insyaallah akan kita pelajari di pertemuan yang ke-10. Oke? Tidak usah terlalu ke sana dulu. Yang jelasnya ini kalau tashmalu, kalau ta ini ada dua. Apakah dia lawan bicara laki-laki ataukah dia itu adalah orang ketiga perempuan. Artinya yang dibicarakan ini adalah ada sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak berada di tempat, yang mana hal tersebut adalah muannas. Nah, cari di belakangnya. Di belakangnya kemana? Ke sini. Yang kita dapatkan alaka. Ya kan? Artinya apa? Nah, alaka tuh. Jadi ini ke sini failnya. Failnya ini nanti ke sini. Ke sini. Nah, jadi artinya apa? Kalau ini dijadikan fa'il, menjadi hubungan manusia dengan Tuhannya, tashmalu. Nah, tashmalu. Kalau mau di sini sebenarnya ada yang ini, cuma tidak ditulis lagi karena kan sudah ada sebelumnya. Jadi kalau bentuk lengkapnya dari sini, tashmalu alaqatil insani bi khaliqihi Aqaidah. al-aqaidah barakallahu fi al-aqaidah seterusnya. Begini sebenarnya. Cuma karena sudah ditulis, maka ini kembali saya ke sana. Ya, apa? Hubungan manusia dengan Tuhannya mencakup al-aqaidah. Satu. Nah, aqaidah ini dia mufrad musanna atau jamak? Jamak. Jamaknya dari apa mufradnya? Aqidatun barakallahu fi. Jadi dia adalah jamak apa? Taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Barakallahu fi. Jadi aqidatani aqaid. Aqaid. Nah, dia membahas tentang masalah aqaid. Dalam aqaid membahas tentang akidah. Karena dia adalah jamak taksir, maka kalau posisinya sebagai dimansub, jamak taksir dinasab dengan kalau dinasab dengan bagaimana posisinya? Fathah. Dinasab dengan fathah. Barakallahu fi. Makanya ini. Dinasab dengan fathah. Ini yang kalimat kata pertama. Ini adalah jamak taksir.
Dia ini fiil, Kalau fi'il. fa'il, maf'ul. Maf'ul jamak taksir, mansubun, dinasab bil fathati. Bil fath. Dinasab dengan fathah. Ya kan? Yap. Sudah Mi? Iya. Oke. Nah, jadi mencakup akidah atau akidah-akidah wa. Ini huruf huruf Ibadati. Wal atof. Wa atof. Atau harfu atfin. Harfu apa? sambung. Al-ibadati ma'tuf. Wal ibadati. Maktuf. Dia diatas karena huruf ataf. Kalau ma'tuf itu Ma'tuf. kemarin sama posisinya dengan Yang sebelumnya. Na'tuman ud. Ya. Cuma dia ikut saja sama i'rabnya. I'rabnya diikuti. Jadi dia ikut sama i'rabnya di depannya. Oh. Bentar, ini al-ibadati. Al-ibadat. Kemarin Ibadat. Kenapa bisa Kalimatnya kasroh itu? mufrad, jamak atau musanna? Jamak. Jamak apa? Muannas salim. Muannas. Alif Jamak ta. muannas salim. Tandanya adalah Alif ta. Alif ta. alif ta. Jamak muannas. Nah, jamak muannas mansubun dinasab dengan, Jamak muannas. coba perhatikan ininya, modulnya. Jamak muannas salim dinasab dengan Pada isim. Jamak muannas. jamak muannas salim dinasab dengan Kasrah. kasrah. Barakallahu fiik. Mansubun bil kasrah. Paling bawah baca. Hah? Baca di sini. Di modul susah dicari, ternyata di bawah. Saya baca dari atas. Di papan tulis ada. Di kasrah. Di kasrah. Nah, ini Ada yang kalau jamak muannas salim ini kalau dirafa dengan dhammah. Jadi kalau dirafa itu ada 4. Ada 3. Isim mufrad, kemudian jamak taksir dan jamak muannas salim. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Nah, nanti kalau sudah pindah ke nasab, ini jamak muannas salimnya berpisah sendiri. Nah, tinggal isim mufrad dengan jamak taksir. Jamak muannas salimnya dinasab dengan Kasrah. kasrah. Nah, kemudian lil muslimina, ini sebenarnya saya mau ini al muslimina dia di nasab. Nah, enggak apa-apa. Ini sama dengan lil muslimina. Lihat pujar. Al muslimina Muslimi. Berarti. Tashmalul aqaidah wal ibadati. Kemudian yadinu bihi as-salihina was-salihati. As-salihati. Nah, yadinu akan dianut. Nah, sedang dianut Islam ini, Islam huwa ini kembali ke as-salihun. Misalnya di sini as-salihuna was-salihat. Huwa dia yang adalah yadinu bihi as-salihuna was-salihat. Salah, bukan. Nah, sampai sini saya dulu. Sampai sini ada masalah?
Tidak ada masalah. Ustaz, yang tadi yang al-insani itu. Ya, Ya, al-insani itu kan ini. tadi, mulai dari tanzimil alaqati itu kan mudhof ilaih alaqati karena tidak ada kesesuaian. Ya, Nah, kalau al-insani ini di mana diukur ketidaksesuaiannya? Apakah di alakat di mudhaf ilaih juga. Tidak ada juga ininya, tidak ada apa namanya? Tidak ada hal yang menghubungkan dengan sebelumnya. Makanya dia juga mudhaf ilaih. Oh, berarti dia diukur dari alakati juga itu atau diukur Ya. dari tanzimi? Alaqati al-insani. Oh. Ditanzimi alaqati al-insani. Ah, ya, Ustaz. Oke? Oke. Sekarang kita masih apa namanya? Untuk yang bentuk mansub. Nah, seperti ra'aitu al-muslimina wal muslimat. Saya melihat ra'aitu. Saya telah melihat. Al-muslimina, jadi ini fi'lun dan ini fa'ilnya. Saya telah melihat. Nah, ini maf'ul. Maf'ul. Nah, ini diperhatikan. Kalau konteksnya cuma ada 2 orang muslim, maka bacanya bagaimana? Saya melihat 2 orang muslim. Itu Muslimani. Muslimani. muslimaini. Ini. Iya. Ini kedua kan? Ya nun. Ya. Ya, maini. Karena kenapa? Ini mansub. Mansub ya. Ya. Ini mansub. Ya. Nah, kalau yang ini al-muslimani, dia marfu'. Coba buka-buka ininya. Ya. Model. Apa? Kalau musanna itu dinasab mansubun bilia. Dinasab dengan ya kan? Ya. Belia. Ini ya-nya. Lima ini. Kalau di sini diramat dengan alif. Makanya itu yang berubah. Harakatnya tidak berubah. Di sini muslimani kemudian berubah menjadi ya. Harakatnya tetap muslimah. Muslimah ini. Berarti kalau muslimah ini dia adalah musanna. Maf'ulun mansub bil ya karena dia adalah musanna. Nah, sama seperti ini. Kalau saya mau mengatakan ada 2 kitab. Kita Kitabani. Kitabaini. Dimansub kah ini? Kalau dinasab maka dia adalah kitabaini. Nah, kemudian kita pertama, kalau saya ingin mengungkapkan bahwasanya saya melihat 3 orang muslim ke atas atau banyak orang muslim, lebih dari 2. Muslimina. Maka di sini mengatakan raitul muslimina. Karena dia dinasab dengan ya karena dia adalah apa? Muslimina. Alia. Jamak muzakkar salim. Jam'ul muzakkar as-salim. Oke. Kemudian 2 huruf antaf. Al-muslimati Alif ma'tuf. Dia ma'tuf, berarti ikut sama i'rabnya al-muslimina. Ikut sama i'rabnya al-muslimina, berarti dia ma'tufun, kemudian mansubun, dinasab dengan Kasrah. Alif kasrah. Oh. Karena dia adalah jamak Muannats salim.
Al-muannas as-salim. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Kita sudah memberikan contoh terhadap Kencang. semua yang masuk dalam kategori apa? Kategori Mansub. mansub. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Ustaz, kapan diketahui kalau ini dia dinasab atau dirafa? Insya Allah itu secara keseluruhan nanti akan kita pelajari di apa lagi istilahnya basic, di advance. Yang kita pelajari di sini dulu, Istilahnya. insya Allah yang kita pelajari di sini dulu adalah yang dasar-dasar. Ada beberapa yang dirafa, ada beberapa yang dinasab, ada beberapa yang dijar, dan ada beberapa yang dijazam. Nanti ketika di advance itu akan dikelompokkan. Ini isim-isim marfu, ini isim-isim mansub, ini isim-isim majrur, dan ini fi'il yang majzum. Ini fi'il yang marfu', ini fi'il yang mansub, dan ini fi'il yang majzum. Akan tapi di sini karena kita masih apa namanya? Masih istilahnya masih basic, akan menuju ke sana. Kita belum secara spesifik mempelajari satu-satu. Nah, yang jelas sekarang kita sudah bisa mengidentifikasi dan memberikan memberikan gambaran sebagaimana yang di atas ini. Oh, maf'ul itu mansub karena dia adalah yang muzakkar salim. Ada lagi Ustaz. Kemarin kan dipelajari kalau ada wa ataf tuh Ustaz, barisnya mengikut sama yang di depannya. Nah, tadi yang dibahas itu yang sudah dihapus sih dari papan. Yang wow itu dia karena di mansub dia jadi kasroh yang tadi muannas. Jadi dia mengikut baris yang di mananya itu wawnya Ustaz. Kemarin kita membahas tentang barisnya karena kenapa? Karena kita masih berkutat dalam masalah baris. Sekarang kita sudah masuk di dalam permasalahan i'rab dan sudah berkembang sedikit. Nah, sekarang bukan lagi barisnya yang diperhatikan. Karena kenapa? Karena di belakang baris itu ada sesuatu yang mewakilinya. Itulah i'rab. Kan kalau kita mengatakan dhamma, itu sebenarnya dirafa. Iya. Ya. Kalau kita mengatakan fathah itu dinasab. Nah, yang dirafa dan dinasab ini bukan cuma harakat dhamma saja. Yang dinasab ada fathah, ada kasrah. Nah, yang dinasab ada ya, ya kan? Maka yang dimaksud di sini mengikuti sebelumnya adalah mengikuti i'rabnya, sama seperti di atas ini. Iya. Ini. Al-muslimina maf'ul. Pas. Maf'ul. Muslimina maf'ul mansub. Ya kan? Maka maktufnya ke sana. Belakang. Maka wal muslimati dia maktuf, kemudian ini bawah mansub, sama-sama mansub di sana. Nah, ini yang disamakan. Oh, i'rabnya ya. I'rabnya. Kalau kemarin kita cuma mengatakan barisnya karena kita masih berkutat di situ, belum sampai ke permasalahan di sini. Oke? Nah, maka tanyakan saja kalau ada yang ini. Karena setiap bab, setiap pertemuan biasanya ada pengembangan. Ada pengembangan. Makanya insya Allah itu akan senantiasa berkembang seperti itu. Karena kalau dari pertama saya jelaskan bahwasanya ikut sama i'rabnya akan pusing. Makanya makanya yang gampang untuk kita identifikasi adalah yang kita lihat. Apa yang kita lihat? Barisnya. Ya kan? Baris kata-kata jadi catatanku baris Ustaz. Ya, betul. Baris memang yang dulu. Iya Ustaz. Sesuai dengan contohnya. Sekarang ini kita sudah naik tangga. Melangkah lebih Naik maju. kelas. Ya. Melangkah lebih maju.
Tidak derasa ini sudah dinaikkan sudah. Ya, begitulah. Sedikit demi sedikit dinaikkan. Makanya insya Allah ikut terus menerus itu kayak tangga kayak tangga naik jadi satu naik jenjang. Nanti insya Allah kalau sampai di akhir ini, di akhir 16 kali pertemuan, insya Allah kita akan dapat mengidentifikasi sekitar 80% lebih kata-kata yang ada di dalam buku. Percaya saja sampai ini. Sampai sini. Sampai di 16 kali pertemuan. Nanti bisa kita baca buku Syakhsiyah Islamiyah jilid 1 dan jilid 2 itu agak bahasanya agak mendingan. Ya. Nanti kita akan lihat tetapi kalau ikhwani wa akhwati fillah mengikuti jenjang tangganya, karena kalau putus satu anak tangga itu akan jatuh nanti orangnya. Oke. Ustaz, tanya. Tadi Ustaz, contohnya contohnya kan ini lebih banyak ke kalimat fi'li ya. Apakah semua kalimat kata isim yang dimansub itu memang pada di kalimat fi'li ya itu, Ustaz? Kebanyakan di jumlah fi'liyah memang. Akan tapi tidak semuanya juga. Karena tidak ada contohnya kuliah jumlah ismiyah untuk mansub gitu. Ya, ada contohnya di jumlah ismiyah, cuma akan membuat pusing. Iya. Membuat pusing. Kenapa? Karena ada contohnya di jumlah ismiyah, akan tetapi mubtada khabar ini nerubah mubtada khabar bentuknya. Makanya jangan dulu. Oh iya. Jangan dulu yang merubah. Maksudnya kan inna masuk sama mubtada khabar. Inna yang sebelumnya itu dinasab. Misalnya al-muslimuna salihuna. Maka menjadi innal muslimina salihuna. Pusing nantinya kenapa ini? Makanya jangan dulu. Kita selesaikan dulu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan kita banyak-banyak memberikan contoh dan banyak mengetahui tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, mubtada khabar dan fi'il fa'il maf'ul. Itu maksudnya sekarang. Insya Allah akan berkembang, Ustaz. Setelahnya akan berkembang. Setelah nanti ini ada juga yang namanya hal, ada tamyiz dan lain sebagainya. Itu kita belum sampai di sana. Kita masih berkutat di permulaan dan kita masih berada pada pokok kalimat. Oke, Ustaz? Ya. Ada lagi? Saya kira cukup dulu ya. Ya. Luar biasa ini. Baca kita dulu, Ustaz, supaya ini mungkin sekitar 5 menit saja nih, ada waktu 5 sampai 10 menit. Oke. 1 sampai 2 kalimat. Tafadhal. Tapi saya minum dulu. Ya. Mana bukunya, Ustaz? Tolong ditampilkan. Ya. Insya Allah di sini kita ada Nizamul Islam. Kalau ini berbeda dengan yang di atas tadi, ini sedikit kompleks. Yang di sini saya tidak mau terlalu membahas masalah yang masuk dalam hal-hal yang berbeda dengan apa yang kita pelajari. Nah, Nizamul Islami. Ini Nizamul Islami adalah peraturannya Islam. Nizamul Islam. Al-Islamu ini mubtada. Huwa ini mau memberikan Nizamul Islami dia khabar. Kalau ada satu kata saja untuk memberikan gambaran, maka itu biasanya khabar. Mubtada'nya jatuh. Itu akan dipelajari di pertemuan yang ke-15. Bukan juga mudah nilai itu. Ya, ini barisnya nizamu. Nizamu ini adalah khabar. Kemudian dia mudhaf.
al-islami mudhaf ilaihi. Oke? Mudhafun al-islami mudhaf ilaihi. Makanya di kasrah. Insyaallah sudah kita sering tentang mudhaf ilaihi. Sebenarnya ini adalah pelajaran di pertemuan yang ke-9. Tidak apa-apa. Selanjutnya al-islamu ini mubtada. Huwa ini dhamir. Ad-dinu agama, alladzi ini namanya isim mausul. Kita belum sampai di sana, insyaallah akan isim mausul ini tugasnya adalah untuk menghubungkan. Makanya diartikan yang. Diartikan yang. Islam adalah agama yang anzalahullahu, dan diturunkan oleh Allah. Anzalahu sama tadi itu. Anzalahullah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi. Nah, ini huruf waw untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, wa bi nafsihi, dan dengan dirinya. Wah, itu huruf waw atap. Jadi berarti kembali ke sebelumnya, berarti juga ditanzimi alaqati al-insani bi nafsihi. Nah, maksudnya seperti itu. Wa bi ghairihi, dan selainnya, min bani al-insani, dari keturunan manusia. Bani itu banina, dari keturunan manusia. Insya Allah nanti belum ada nanti penjelasan khusus di sini. Nah, kemudian wa alaqatul insani bi khaliq. Alaqah, hubungan manusia bi khaliqihi, tashmulu, bisa juga tashmalu al-aqaida wal ibadati. Ini sudah dibahas tadi. Tashmulu kan dia adalah fi'il mudhari'. Nah, kemudian wa alaqatuhu, ini wa alaqatuhu atap lagi, atap kemana? Atap ke wa alaqatul insani. Jadi dia istilahnya hubungannya ke situ. Ini ya, wa alaqatul insani bi khaliqihi. Nah, jadi ini penjelasan. Tidak bisa saya kasih goyang ini. Saya kasih goyang kursornya. Kemarin itu orang ini bilang, bisa Ustadz kita berikan kekuasaan katanya untuk goyang-goyang kursor. Kasih goyang-goyang kursor. Kalau saya tidak tahu caranya, ada kan? Bisa Ustadz. Harus setting lagi. Harus setting ya, tidak usah. Nanti lah. Wa alaqatuhu, ini huruf atap itu jadi untuk mencari korelasinya kemana. Atap itu ada korelasinya ke sebelumnya. Nah, alaqatuhu ini korelasinya kemana? Ke alaqatul insani tadi. Wa alaqatuhu binafsihi tashmulu al-akhlaqa. Nah, al-akhlaqa ini maf'ulun bi, dia juga adalah jamak taksir. Akhlak itu jamak dari, ada yang tahu mufradnya? Khuluq. Barakallahu fiik. Khuluq. Ya, khuluqun. Khuluqun itu adalah satu ampe. Satu perbuatan. Ampe. Makanya akhlak itu dia. Oh, saya kira bahasa Arab baru itu. Bukan. Bahasa lontar itu. Bahasa lontar apa? Bahasa dunia. Ampe. Daerah. Ya. Ampe perbuatan. Perbuatan itu bukan perbuatan, cuma perbuatan Ustaz. Bukan sekedar perbuatan. Ampe adalah perbuatan yang disifatkan sama dirinya orang. Oh itu khuluq. Ya. Makanya akhlak adalah ampe-ampe. Ampe. Ya. Jadi akhlak itu isinya bukan cuma satu perbuatan.
akan tapi banyak perbuatan di dalamnya, ya kan? Nah, tashmalul akhlaqa, dia adalah jamak taksir. Wal mat'umati, begitu pula makanan-makanan. Makanan-makanan. Di ini adalah jamak taksir dan jamak taksirnya gairu akil. Karena jamak taksirnya gairu akil, makanya disifatkan mufrad muannas. Sifatkan mufrad muannas. Wal malbusati. Nah, ini di kasrah karena dia adalah jamak muannas salim, dan jamak muannas salim dinasab dengan kasrah. Nah, kemudian wa alaqatuhu bi ghairihi, dan hubungannya bi ghairihi dengan selainnya. Hunya itu kembali ke walaqatuhu itu di atas, makanya kembali ke atas alaqatul insani. Ustaz, kursornya ke alaqatul insani di atas. Alaqatul insani. Kiri. Depan lagi. Depan. Ya, Oke. itu. Wah, itu dia. Pas alaqatul insan. Sebenarnya di situ alaqatuhu bentuk panjangnya wa alaqatul insani. Bi ghairil insani min banil insani. Oh, Karena sudah ada sebelumnya disebut, ku saja, berarti domir saya terus. Domir saya terus untuk menunjukkan hal tersebut. Nah, makanya itu ada anekdot yang mengatakan, katanya kodok pernah berkata, seandainya saya katanya bisa mengembalikan domir, maka saya akan menjadi ulama. itu terkenal itu di apa namanya, di pelajar nahwu. Iya. Makanya insya Allah nanti kalau kita sudah Saya kira cebok, Ustaz. Saya kira cebok berkata. Cebok. Kodok, bukan cebong dan bukan juga kampret. Nah, kita lanjut. Alaqatuhu dan alaqatuhu, alaqahnya ini, alaqatul insani bi ghairihi, selain manusia, mimbani al insani, dari selain manusia. Tashmulu al-mula'amalati wal uqubati, mencakup, alaqah ini mencakup al-mu'amalati, objeknya adalah mu'amalat dan uqubat. Mu'amalat dan uqubat. Oke, mungkin sampai di situ saja. Ini sedikit penjelasan tentang Bani al-Insani ini. Bani al-Insan. Itu Bani al-Insan, dia adalah jamak muzakkar salim dari Banina. Banina ini dari kata ibnun, ya kan? Banun. Nah, dia jamaknya adalah ditambah nun, banuna, ya kan? Banuna di nasab menjadi banina. Kemudian karena mau di idhafah, mau disandarkan, ini dibuang nunnya menjadi bani. Nah, banil insani. Oke, itu adalah jamak muzakkar salim mudhaf dan al-insani mudhafun ilaihi. Itu penjelasan saja sedikit. Biasanya kalau ini baru dijelaskan pertama kali, belum matem, insya Allah setelah beberapa kali dapat nantinya, nah, itu akan bisa terdeteksi dengan sendirinya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Barakallahu fiik. Baik, Ustadz. Barakallahu fiik atas penjelasannya. Luar biasa ya. Jadi seandainya kita bisa juga seperti itu dalam merangkai kata dan merangkai i'rab serta menerjemahkan, tentu bahagia hidup ini, karena kita kemudian bisa mengetahui setiap kata-kata dan tempatnya di dalam
kitab-kitab yang berbahasa Arab. Tapi yang luar biasanya beliau sangat optimis bahwa insya Allah kita bisa kemudian mengarah ke sana. Kita bisa mengarah ke sana. Nah, meskipun tentunya tidak bisa sampai yang sangat expert, tapi optimisnya beliau bahwa kita insya Allah bisa ya kurang lebih 80% lah. Wah, kalau sudah 80% sudah sangat tinggi kalau saya rasa. Nah, makanya dibahas, dicoba untuk dijahit itu adalah pembelajaran sedikit demi sedikit. Nah, jadi bagi orang yang baru belajar itu kemudian terpola pemikirannya dulu tentang apa yang dipelajari, baru kemudian masuk lagi di pembelajaran yang lain. Nah, ketika nanti akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang sudah level tinggi, maka pemahaman yang sebelumnya itu adalah dasarnya, kemudian bisa mengetahui bahwa oh, ada pemahaman yang lain yang lebih penjelasannya lebih tinggi, tapi kemudian bisa dipahami. Makanya kelihatan sebenarnya tadi siapa yang sudah pernah belajar dan siapa yang kemudian masih terus belajar. Nah, kan begitu. Jadi orang yang sudah pernah belajar itu bisa merasakan bahwa kenapa bisa seperti ini. Nah, belum dipelajari tentang jumlah pilihan, kenapa contohnya jumlah pilihan terus, atau kemudian tadi hal-hal yang kemudian menjadi pembahasan tentang isi rapat, bagaimana kemudian isi yang dirapat secara keseluruhan. Nah, bisa kemudian merasakan bahwa ada yang pernah saya pelajari, tapi kemudian kenapa tidak masuk di dalam pembelajaran kita? Bukan tidak masuk, tapi karena kita ingin merangkai sedikit demi sedikit, sehingga betul-betul orang yang baru pun belajar itu kemudian bisa memahami. Orang yang sudah pernah belajar, kembali lagi memori-memori yang pernah dia pelajari, sehingga bisa kemudian menerapkan di dalam pembelajaran, khususnya di dalam membaca kitab. Itu harapan kita. Maka ikhwan fillah rahimallahu alaikum, alhamdulillah luar biasa ya, tinggal kemudian kita berusaha untuk bagi yang belum pernah belajar, ikuti sedikit demi sedikit. Bagi yang sudah pernah belajar, remind, kembalikan itu yang pernah ada, dan kemudian bisa memahami penerapan-penerapan di setiap pertemuan-pertemuannya. Kita sudah sampai di pertemuan ke-7, insya Allah kita lanjut hari Senin, itu pertemuan ke-8, kemudian hari Selasa dan hari Rabu insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, itu membahas masalah jumlah fi'liyah, yang sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Aswad sebelumnya, bahwa insya Allah kalau sudah sampai di jumlah fi'liyah, maka pesertalah yang kemudian sudah bisa merangkak demi sedikit demi sedikit untuk membaca. Nah, karena sudah membahas secara keseluruhan, jumlah ismnya sudah dibahas, jumlah fi'liyah juga kemudian sudah dibahas, maka sudah bisa sedikit demi sedikit merangkai kata dan membaca serta mampu mengidentifikasi, dan insya Allah tentu menerjemahkan. Bahkan beliau tadi menawarkan bahwa ada kitab yang sebenarnya menurut beliau ya, kita juga belum mengerti, bahwa lumayan ringan pembahasannya, Syaksiyah jilid 1 dan Syaksiyah jilid 2. Insya Allah semoga kita bisa sampai ke sana dengan motivasi yang ada dalam diri kita. Kalau Ustadz kemudian sudah memiliki motivasi yang tinggi, memiliki optimisme yang tinggi, tentu kita harus bersama-sama memiliki motivasi yang tinggi pula untuk ke arah sana. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, ikhwani fiddin rahimallahu alaikum, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhana rabbika rabbil hamdik, subhanaka anta nastaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.